Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustazah Sarah yang akan mengajarkan IPS. Nah, apa kabar hari ini teman-teman? Insya Allah teman-teman tetap sehat ya teman-teman. Dan perasaan teman-teman hari ini bagaimana? Nah, semoga teman-teman selalu bahagia ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, kita informasikan dulu prosedur pembelajarannya. Yaitu tadi kita sudah berdoa, lalu menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja secara tuntas, dan bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Nah, nanti di akhir ya teman-teman. Oke, selanjutnya hari ini adalah tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Nah, subtemanya subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, materinya terlebih dahulu ya teman-teman, atau TFP ya. Nah, di sini tertera ada Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Lalu Quran surat berikutnya Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi kita itu diciptakan berbangsa-bangsa atau bernegara-negara, dibedakan dengan suku-suku yang berbeda, warna kulit dan bahasa. Agar apa? Agar kita saling mengenal, saling menghormati. Oke, selanjutnya masih TFP. Nah, di sini ada keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang bermacam-macam. Nah, keragaman di Indonesia terdiri dari ekonomi, sosial, suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Nah, gender itu masih ingat teman-teman? Nah, gender itu adalah jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki. Lalu keragaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Lalu keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kesamaan atau perbedaan dalam suatu masyarakat. Lalu terakhir, keragaman sosial terjadi karena beribu-ribu jenis suku dan agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Oke, selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu temanya, lagu tema 7 tentang satu nusa satu bangsa. Nah, insya Allah teman-teman tahu ya dan pernah menyanyikannya. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sudah tuntas menyanyikan lagu tema 7-nya. Selanjutnya langsung ke materi IPS ya, tentang keragaman suku bangsa. Nah, di sini lebih spesifiknya tentang keberagaman bahasanya. Nah, di sini teman-teman coba lihat ada peta Indonesia.
Nah, di sini ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, dan sampai Papua ya. Ada di sini Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terbentang dari Sabang hingga Merauke. Nah, Sabang itu Sumatera, Merauke itu Papua, dari ujung ke ujung. Nah, wilayah Indonesia terdiri dari atas daratan dan pulau-pulau. Terdiri dari pulau kecil dan pulau yang berukuran lebih besar. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang di dalam Indonesia itu memiliki banyak pulau, sekitar 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atau yang ada di laut ya, khusus kelautan. Nah, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Sudah diakui di PBB Persatuan Bangsa-Bangsa hingga Juli 2017. Lalu Indonesia itu terkenal dengan kekayaannya, kekayaan lautnya, kekayaan tanahnya, dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya karena sumber daya alamnya, namun Indonesia terkenal atas keberagamannya. Selain Indonesia terkenal dengan keberagaman kekayaan hayati, nah kemarin kan tentang hayati non hayati. Nah, sekarang tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu ada budaya, etnis, agama, sosial, dan ekonominya. Nah, cukup banyak suku bangsa yang mendiami Indonesia. Nah, suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Kesamaan suku bangsa sangat berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia menurut sensus BPS tahun 2010. Mungkin akan bertambah, ini sensus tahun 2010 ya. Lalu wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan mempengaruhi keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keragaman suku bangsa menentukan keragaman budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk suatu suku bangsa di Indonesia, yaitu ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Nah, berikut ini contoh persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada tabel persebaran suku bangsa. Contohnya ada Aceh. Aceh ada sukunya, ada Aceh, ada Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luas, dan lain sebagainya. Nah, lalu Sumatera Utara, contoh salah satunya ada Batak Angkala, Batak Karo, Batak Mandailing, nah, dan lain sebagainya. Lalu Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat itu yang paling terkenal itu adalah suku Minangkabau. Ada yang lain yaitu suku Mentawai, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, dan lain sebagainya. Lalu Jambi, di Jambi ada Anak Dalam, Jambi Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Nah, lalu Riau ada Akit, lalu ada Melayu juga, Melayu Riau, dan sebagainya. Lalu Kepulauan Riau ada Melayu Laut dan Batak. Nah, Sumatera Selatan ada Gumai, ada Kayu Agung, dan lain sebagainya. Lalu Kepulauan Bangka Belitung ada Bangka, ada Belitung, ada Lom, ada Sawang, dan lain sebagainya. Lalu Bengkulu, Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Sumendu. Nah, lalu Lampung ada Abung, ada Melayu juga, ada Lampung, ada Rawas, dan sebagainya. Lalu Banten yang paling terkenal adalah suku Baduy, lalu Sunda dan Banten. Lalu DKI Jakarta hanya suku Betawi. Jawa Barat, Cirebon, dan Sunda. Nah, Cirebon itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, memiliki suku sendiri ya. Lalu daerah istimewa Yogyakarta seperti Jawa. Lalu Jawa Tengah, Jawa dan Samin, Jawa Timur, Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan lain sebagainya. Lalu Bali, ada Bali Angga dan Bali Majapahit. Lalu Nusa Tenggara Barat ada Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Lalu Nusa Tenggara Timur ada Alor, Rote Timur, Sabu, Helong, dan lain sebagainya. Lalu ada Kalimantan Utara ada Tidung, Bulungan, Banjar, Dayak. Lalu Kalimantan Barat ada
Dayak. Di Dayak itu ada beberapa macam juga. Ada Bidayu, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbay. Namun semuanya bisa disebut suku Dayak ya. Nah, lalu Kalimantan Tengah. Suku Dayak juga, cuma ada beberapa yang beragam ya. Ada Baradia, Bawo, Dusun, Lawangan, Mayan, dan lain sebagainya. Lalu Kalimantan Timur, Dayaknya ada Dayak Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusu, Abai, Kayan, dan lain sebagainya. Lalu Kalimantan Selatan ada Dayak Banjar, Bakumpai, Bukit, Pitap, dan lain sebagainya. Lalu Sulawesi Utara ada Sangir, Talaud. Lalu Sulawesi Tengah ada Kalili, Pamana, Mori. Lalu Gorontalo ada Gorontalo, Suawa, Antinggala. Sulawesi Tenggara Laki, Malio. Sulawesi Selatan Makassar, Bugis, Toraja. Lalu Sulawesi Barat Mundur, Mamuju, Patae. Lalu Maluku, Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru. Lalu Maluku Utara Seram, Banda, Buru. Lalu Papua Arfak, Mandaean, Bauzi, Biak Muyu, Ekagi. Lalu Papua Barat terakhir ada Doteri, Kurir, Simuri, Sebiar, Onim, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman, jika disebutkan mungkin waktunya agak panjang ya. Lalu faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang menyebabkan keragaman dalam masyarakat Indonesia seperti berikut, yaitu dibedakan dari pertama letak strategis wilayah Indonesia, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, hal tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat, istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Nah, jadi Indonesia itu banyak adat istiadatnya, banyak kekayaan alamnya, karena Indonesia merupakan letak strategis atau mungkin bisa disebut jalur sutra untuk perdagangan. Nah, Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya. Nah, lalu kedua, kondisi negara kepulauan. Kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Nah, jadi Indonesia itu campuran dari beberapa suku-suku yang pindah dari satu pulau ke pulau lain sehingga menjadi budaya baru dan suku yang baru dan banyak ya. Nah, lalu perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Nah, selain itu Indonesia negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Nah, vulkanis. Nah, dari volcano ya. Jadi banyak pegunungan. Nah, terutama gunung berapi atau gunung bukan gunung berapi. Nah, lalu keadaan alam di Indonesia memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Nah, kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Nah, masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Nah, sebaliknya masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya, seperti misal bercocok tanam, perkebunan. Nah, misalnya di sana tanahnya subur-subur. Lalu keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, kalau di kota mungkin akan sangat mudah transportasi dan komunikasinya. Sedangkan di desa-desa itu ada yang sudah bisa dan ada juga yang masih tersendat dengan komunikasi dan transportasinya. Selanjutnya, kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia.
Nah, masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri. Contohnya, masyarakat Banten itu sangat sulit untuk menerima perubahan. Mereka ingin tetap mempertahankan ketradisionalan. Nah, Papua juga, mungkin karena wilayahnya yang sulit dijangkau. Lalu keragaman budaya Indonesia. Budaya adalah hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dalam hubungannya antara anggota masyarakat maupun antar masyarakat dengan alam. Nah, kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, kebudayaan ini diciptakan untuk mempersatukan masyarakat dan menciptakan keutuhan masyarakat karena sukunya yang berbeda-beda sehingga saling menghormati sehingga bisa mempersatukan masyarakat. Nah, keragaman budaya di Indonesia terjadi karena kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia antara lain bahasa, tarian, lagu, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik, dan rumah adat. Nah, di sini poinnya tentang keberagaman bahasa. Nah, di Indonesia sendiri bahasa daerah itu sangat banyak. Nah, bahasa daerah yaitu bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Nah, digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Indonesia memiliki sekitar 546 jenis bahasa daerah. Nah, setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Ciri khas setiap bahasa daerah terdapat pada logat dan dialeknya atau ragam bahasanya. Walaupun demikian, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa daerah sebaiknya digunakan saat lawan bicara kita memahami bahasa tersebut. Tujuannya agar tidak menjadi kesalahpahaman kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain yang berbeda suku tentunya. Oke, selanjutnya berikut adalah daftar bahasa daerah yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang lebih banyak lagi ya, tapi ini yang tercatat di sini. Nah, ada Aceh. Nah, bahasanya Aceh Gayo. Lalu Sumatera Utara, Batak. Sumatera Barat, Minang, Riau, Melayu, Jambi, Kubu. Sumatera Selatan bahasanya Palembang, Bengkulu, Serawai, Lebak, Lampung Melayu, Kepulauan Bangka Belitung, Melayu Bangka, Kepulauan Riau Melayu, Banten Banyumasan, Jawa. Lalu DKI Jakarta Betawi, Jawa Barat Sunda, Jawa Tengah Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta bahasa Jawa juga. Jawa Timur ada bahasa Jawa, Madura, Osing, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sasak, Nusa Tenggara Timur, Alor Belu, Kalimantan Barat, Dayak Tionghoa, Kalimantan Tengah Dayak Tionghoa juga. Lalu Kalimantan Selatan Bugis Banjar, Kalimantan Timur Dayak Kutai Banjar, Kalimantan Utara Tidung Dayak, Gorontalo Antinggola, Sulawesi Utara Minahasa dan lain-lain, Sulawesi Tengah Balantak, Sulawesi Selatan Makassar Bugis, Toraja, Sulawesi Tenggara Bungkulaki Muna Butung. Lalu Maluku, Banda Buru, Furu Aru, Maluku Utara Bacan, Damar, Papua Dere, Kaure, Papua Barat Man, Moroap, Molof, Moi, dan lain sebagainya. Itulah beberapa contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bahasa daerah di Indonesia itu terancam punah karena banyak yang tidak melestarikan bahasanya, karena banyak orang yang lebih memilih dengan bahasa gaul atau bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahkan memakai bahasa lain selain bahasa daerahnya, misal bahasa Inggris. Bagus untuk bahasa Inggris, namun kalau misalnya kita ada di daerah, pastikan menggunakan bahasa daerah atau dengan keluarga mungkin agar berlatih. Nah, boleh juga kalau misalnya di rumah memakai bahasa Indonesia, bahasa daerah sendiri, bahasa Inggris, campur-campur boleh. Lalu kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia.
Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Nah, oleh karena itu bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Nah, bagaimana kalau kita ingin melestarikan bahasa kita? Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melestarikan bahasa daerah kita? Nah, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah kita adalah mempelajari bahasa daerah dengan bertanya ke orang tua, atau misal membaca buku yang isinya bahasa daerah, penuh dengan bahasa daerah. Nah, lalu menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita yang sukunya sama, atau mungkin kita ingin mempelajari teman-teman yang sukunya berbeda. Nah, bisa. Nah, lalu bangga terhadap bahasa daerah kita. Nah, selanjutnya, kesimpulannya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman seperti etnis, suku, budaya, bahasa daerah, ekonomi sesuai dengan wilayah yang ditempatinya. Lalu Indonesia memiliki bahasa daerah yang cukup banyak dan sangat banyak ragamnya, tak terhitung dan mungkin sangat banyak untuk disebutkan satu persatu. Lalu sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa melestarikan budaya Indonesia, terutama bahasa daerahnya. Nah, dengan selalu memakai bahasa daerah dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, teman-teman, untuk proyek IPS, teman-teman pertama adalah mendiskusikan bagaimana cara untuk melestarikan bahasa daerah dengan membaca teks tentang terancam punahnya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, nanti teman-teman akan melihat teksnya yang akan dikirimkan lewat Classroom. Nah, nanti teman-teman baca teksnya terlebih dahulu, lalu teman-teman nanti boleh berdiskusi dengan orang tua teman-teman bagaimana cara melestarikan bahasa daerah agar tidak terancam punah di buku tulis masing-masing. Nah, lalu menggambar peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua. Nah, dan memberikan keterangan suku yang ada di Indonesia sesuai daerahnya di lembar HVS. Nah, nanti teman-teman gambar di lembar HVS petanya, lalu diwarnai. Tapi sebelum diwarnai, teman-teman boleh beri nama nama-nama sukunya ya, namanya saja, lalu warnai seperti itu. Nah, sekian dari Ustazah Sarah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, kita akhiri. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.